Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nih. Udah pada makan? Nah, Kenapa? Iya. Oke, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Coba, Rukmana, pimpin doa dulu ya. untuk memulai pembelajaran, kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, di absen terlebih dahulu. Pertama, Tania. Hadir, Bu. Ya. Siti Miftahus. Hadir, Ibu. Siti Rukmana. Hadiro. Oke, ada semua ya. Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Sepertinya tumbuhan, Bu. Wah, Tania habis belajar ya semalamnya. Tahu. Oke, langsung aja ya. Bentar. Ibu share screen dulu. Belum? Di aku belum, Bu. Nah, ini udah. Ya. Oke. Lanjut ya. Bentar. Hmm. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nih, pasti kalian udah pada melihat ya. Ada eh, yang hijau-hijau ini suka ada di tembok, suka ada di batu, atau kadang suka ada di pohon-pohon. Kira-kira ini namanya apa ya? Semut. Iya, Bu. betul. Nah, kalau yang gambar di bawah, yang bentuknya kayak bunga-bunga kayak terus ini, itu apa ya namanya? Paku-pakuan, Bu. Ya, betul. Nah, karena sekarang kita belajar mengenai tumbuhan. Ya, tumbuhan itu ada ciri-cirinya. Yang pertama itu ada eukariotik. Nah, eukariotik ini apa coba? Tidak ada dinding selnya, Bu. Ya, Punya ya. apa coba? Eukariotik itu merupakan sel yang sesungguhnya. Jadi, selnya ini udah lengkap gitu ya. Banyak organel-organelnya dan yang lain-lainnya. Kemudian tumbuhan ini memiliki ciri-ciri memiliki dinding sel. Terus ada multiseluler. Multiseluler itu selnya banyak. Nah, kemudian bersifat autotrof. Autotrof itu apa? Ayo apa? Lupa, Bu. Nah, autotrof ini bisa membuat makanannya sendiri. Kemudian ada beberapa tumbuhan ini yang mengalami pergiliran keturunan ataupun disebut dengan metagenesis. Nah, lanjut. Bentar. Ada klasifikasi dari plantae atau tumbuhan. Nah, tumbuhan ini ada yang berspora. Bentar. Kayak gini terlihat. Ya. Terlihat. Oke. Nah, tumbuhan itu ada yang berkembang biaknya ini menghasilkan spora. Nah, ada atau tidak adanya pembuluh tumbuhan yang berspora ini ada
atau tidaknya pembuluh ini dibagi menjadi dua. Apa aja? Yaitu ada bryophyta. Nah, bryophyta ini adalah tumbuhan lumut. Kemudian, kemudian ada yang berpembuluh yaitu Pteridophyta atau yang kalian sebut dengan tumbuhan paku-pakuan. Nah, kemudian yang berikutnya ada tumbuhan berbiji. Nah, di tumbuhan berbiji ini berdasarkan berdasarkan struktur bijinya ini ada yang gimnosperme dan juga angiosperme. Nah, kalau gimnosperme ini bijinya tertutup, sedangkan kalau yang angiosperme itu bijinya terbuka. Nah, kemudian untuk yang tumbuhan berbiji kita tidak bahas minggu ini ya. Kita bahas mengenai bryophyta dan Pteridophyta saja minggu ini. Nah, ada karakteristiknya. Nah, karakteristiknya apa aja sih? Nah, di sini ada tumbuhan lumut ini disebut juga dengan tumbuhan peralihan karena ada beberapa tumbuhan yang masih berupa talus atau lembaran-lembaran. Seperti contohnya ini lumut hati. Kemudian ada lumut juga merupakan tumbuhan perintis. Nah, biasanya kalau tumbuhan, kalau suatu daerah ada tumbuhan lumutnya itu, biasanya daerah tersebut merupakan, maksudnya daerah tersebut tanahnya itu subur, maka dapat ditumbuhi lumut. Kemudian tumbuhan lumut ini ukurannya biasanya kecil, sekitar 1-2 cm, dan ada juga yang mencapai 40 cm. Kemudian tumbuhan ini bentuknya itu mempunyai 2 generasi, yaitu ada generasi gametofit dan juga sporofit. Nah, untuk tumbuhan lumut sendiri, klasifikasinya itu ada 3. Yang pertama, lumut tanduk. Lumut tanduk atau Anthoceratoles. Kemudian ada lumut hati atau hepatise. Kemudian ada lumut daun atau musci. Nah, di sini ada lumut tanduk kemudian ya. Lumut tanduk ini sporofitnya itu berbentuk seperti tanduk. Kemudian organ seksualnya ini tertanam di dalam talus atau di tubuhnya. Kemudian kloroplasnya ini tunggal yang ukurannya itu lebih besar dari kebanyakan lumut yang lainnya. Nah, kemudian sporofitnya ini terus tumbuh selama masa gametofit. Nah, di sini ada struktur tubuh dari spesies Anthoceros sp. Nah, yang ini merupakan sporofit tumbuh terus atau yang panjang ini adalah sporofit. Kemudian di bawahnya ini ada penutup atau biasanya terjadi gametofit. Kemudian berikutnya ada lumut hati. Nah, di lumut hati ini tubuhnya tersusun atas struktur berbentuk lapisan tipis yang disebut dengan talus. Nah, yang tidak terdiferensiasi menjadi akar, batang, dan juga daun. Nah, tubuhnya ini terbagi menjadi 2 lobus sehingga tampak seperti lobus hati. Kemudian lumut hati ini juga dapat melakukan reproduksi secara aseksual dengan sel yang disebut dengan gema. Nah, di sini struktur dari spesies Marchantia polymorpha. Di atas ini ada antheridium, kemudian di bawahnya ini ada anthediopor, kemudian ada talus, rhizoid, archegonium, dan lain sebagainya. Kemudian ada lumut daun. Nah, di lumut daun ini bagiannya ini menyerupai akar atau rhizoid, dan sehingga rhizoid. Kemudian batang dan daun sehingga disebut dengan lumut sejati. Kemudian tubuhnya ini tegak, berupa talus, berdaun, menempel. Hidupnya ini di tempat yang lembab biasanya, atau basah, seperti menempel pada tembok, batu, ataupun terlindung dari sinar matahari. Nah, kemudian setelah dewasa,
Sporofitnya ini akan berubah warna menjadi kecoklatan. Nah, strukturnya ini ada sporangium, seta, pagimula, daun, batang, dan juga rizoid, dan yang lainnya. Nah, ini merupakan siklus hidup dari sebentar. Nah, merupakan siklus hidup dari tumbuhan lumut. Nah, yang di bagian ini skemanya ada tumbuhan lumut ini yang merupakan generasi gametofit memiliki antheridium dan archegonium. Antheridium ini sebagai spermanya, kemudian archegonium sebagai ovumnya. Kemudian sperma dan ovumnya ini akan mengalami fertilisasi menjadi zigot. Kemudian zigot berkembang menjadi sporangium, merupakan generasi sporofit. Setelah berkembang menjadi sporangium, kemudian berjalan kembali siklus di atas. Nah, ada peranan dari lumut. Nah, yang pertama ada obat hepatitis. Contohnya ini ada Marchantia polymorpha. Ada bahan pembalut dan bahan bakar seperti sphagnum. Kemudian sebagai penyedia sumber air pada saat musim kemarau, sebagai penyedia oksigen untuk lingkungan, sebagai obat antiseptik seperti contohnya Frullania tamarisi, sejenis lumut hati. Kemudian ada yang mengandung senyawa yang dapat mengobati penyakit jantung. Kemudian ada yang membantu mengobati penyakit pneumonia. Nah, berikutnya adalah tumbuhan lumut atau Pteridophyta. Nah, karakteristiknya ini, kalau tumbuhan lumut ini sudah memiliki akar, batang, dan daun yang tidak jelas. Kemudian pada batang sudah terdapat jaringan pengangkut dengan sistem yang konsentris. Kemudian terjadi metagenesis, generasi sporofitnya mempunyai akar sejati, berumur panjang, dan merupakan keturunan generasi. Kemudian generasi gametofitnya adalah protalium, tidak mempunyai akar sejati, serta mempunyai antheridium dan archegonium. Nah, ujung daun pada tumbuhan paku ini, ujung daun yang mudanya ini menggulung. Kemudian daun paku ini dibedakan menjadi mikrofil dan makrofil. Nah, tetapi ada juga yang dibedakan menjadi sporofil dan trophofil. Nah, berdasarkan jenis spora dihasilkan 3 jenis tumbuhan paku. Yang pertama ada homospora atau isospora. Nah, tumbuhan paku ini hanya menghasilkan satu jenis spora saja. Nah, bisa kalian lihat proses siklus hidup dari paku homospora ini. Contohnya ini pada paku kawat atau Lycopodium clavatum. Kemudian yang kedua ada paku heterospora, yaitu paku yang menghasilkan dua jenis spora, yaitu ada mikrospora jantan dan makrospora betina. Contohnya apa? Contohnya semanggi atau Marsilea crenata. Siklus hidupnya bisa kalian baca di bagian sini. Kemudian berikutnya ada paku peralihan. Nah, paku peralihan ini menghasilkan spora, bentuk dan ukurannya ini sama, akan tetapi fungsinya itu berbeda. Yaitu sebagian yang jantannya ini yaitu berbeda. Sebagian jantan dan sebagian betina heterospora. Contohnya apa? Contohnya paku ekor kuda atau Equisetum debin. Nah, siklus hidupnya bisa kalian lihat di sebelah kanan. Berikutnya, ada klasifikasi tumbuhan paku. Jadi, tumbuhan paku ini berdasarkan ciri tubuhnya terbagi menjadi 4 subdivisi. Yang pertama ada paku purba atau paku telanjang atau Psilopsida. Nah, ciri-cirinya tidak berdaun atau berdaun kecil. Ada pula yang tidak berakar sejati. Kebanyakan ini hidupnya purba atau ditemukan dalam bentuk fosil. Nah, satu jenisnya ini ada yang masih sampai sekarang, itu ada Psilotum lubum. Kemudian yang kedua ada paku kawat atau Lycopsida. Ciri-cirinya berdaun kecil tersusun spiral, sporangiumnya muncul di ketiak daun dan berkumpul membentuk strobilus. Kemudian batangnya ini seperti kawat, contohnya Lycopodium clavatum. Kemudian yang ketiga ada paku ekor kuda atau Sphenopsida.
Ciri-cirinya itu daunnya kecil, tunggal, dan tersusun melingkar. Terus sporangiumnya ini terdapat di dalam strobilus. Contohnya Equisetum dedeu. Nah, yang keempat ada paku sejati. Ciri-cirinya ini tumbuhan yang bisa kita lihat di sekitar kita. Umumnya ini disebut dengan pakis. Sini ada contohnya, ada Aspleniumnidus, Adiantum cuneatum, Marsilea crenata. Nah, kemudian peranan dari tumbuhan paku, yaitu sebagai tanaman hias, kemudian ada untuk obat-obatan, kemudian ada sayur-sayuran, kemudian sebagai pupuk hijau, dan sebagai pelindung bagi tanaman. Nah, oke, untuk penjelasannya mungkin itu aja ya. Kalian sudah. Oke. Coba setelah dijelaskan tadi, ada yang mau menyimpulkan? Boleh, siapa? Atau mau ditunjuk? Ada? Oke, Ibu tunjuk aja ya. Coba Tania, coba sebutkan klasifikasi dari tumbuhan lumut atau bryophyta. Aduh, tadi lupa, Bu. Ayo, apa? Siapa yang bisa? Ada 3. Rukmana. Coba. Ayo. Nggak ada? Tahu Ibu. Kalau Mita. Dalam Ibu. Coba apa? Klasifikasi dari tumbuhan lumut. Lumut dan Ada 3. klasifikasi dari lumut ya Bu. Ya. Apa ya? Lupa Bu. Wah, nggak perhatiin ya. Oke, tumbuhan lumut itu ada 3. Ada lumut hati, lumut tanduk, dan juga lumut daun. Oke, mungkin sekian saja ya hari ini. Ibu ada tugas. Tugasnya itu kalian gambar metagenesis mengenai tumbuhan paku dan juga tumbuhan lumut. Gambarnya itu di kertas HVS. Oke? Ya, dapat dipahami tugasnya? Paham, Bu. Paham Ibu. Oke, kita akhiri saja. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.